Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang support and resistance dan juga market structure. Kemudian selanjutnya dari market structure ini terbentuklah ada yang namanya chart pattern. Nah, dari pengertiannya sendiri, chart pattern-nya adalah formasi grafik harga yang membantu mengidentifikasi potensi tren dengan tujuan mengidentifikasi potensi kelanjutan atau pembalikan tren. Nah, chart pattern ini adalah kumpulan dari high low tadi dan juga kumpulan dari support and resistance tadi. Nah, di video kali ini yang kita akan bahas khususnya ada dua, yaitu continuation pattern dan reversal pattern. Nah, yang pertama ini continuation chart pattern. Ada apa saja continuation chart pattern ini? Yang pertama ada flag and pennant, kemudian ascending descending triangle, kemudian symmetrical triangle, dan juga ada rising wedge dan falling wedge. Nah, berikut ini adalah tabel untuk chart pattern tadi, continuation chart pattern yang tadi saya sebutkan, dan kecenderungannya. Untuk bullish flag itu cenderungnya kecenderungannya adalah bullish. Bearish flag untuk bearish dan juga ada bullish pennant sesuai namanya mengikuti trennya bullish dan bearishnya, dan juga ini ada ascending triangle. Di sini trennya adalah bias bullish. Jadi lebih cenderung untuk bullish daripada bearish. Kemudian descending triangle, bias bearish, dan juga symmetrical triangle. Sebetulnya untuk symmetrical triangle ini itu kecenderungan trennya adalah netral. Jadi bisa terjadi pembalikan tren di symmetrical triangle ini. Kemudian juga ada rising wedge dan juga falling wedge. Meskipun kadang-kadang rising wedge dan falling wedge ini juga bisa digunakan sebagai reversal pattern. Nah, ini saya berikan satu contoh untuk penggunaan dan tanda-tanda chart pattern yang terjadi pada chart Ethereum. Nah, ini adalah pattern dari bull pennant. Nah, bull pennant ini adalah salah satu continuous pattern yang paling kuat, di mana ketika terjadi rally atau dump, biasanya jika dibarengi dengan bull pennant ini, tren yang terjadi itu sangatlah kuat. Bisa dilihat dari chart Ethereum ini ketika terjadi sebuah rally dan terbentuk bull pennant, kelanjutan rally-nya juga tinggi dan kuat sama kuatnya seperti rally sebelumnya. Nah, biasanya bull pennant ini konsolidasinya terjadi hanya secara singkat. Dan terjadi ketika bull pennant ini kita melihat bahwa volumenya low saat konsolidasi bull pennant. Nah, bull pennant ini biasanya terbentuk pada tren yang sangat kuat. Untuk proyeksinya sendiri biasanya menggunakan proyeksi uptrend sebelumnya. Jika kita lihat dari chart ini, dari bull pennant ini kita bisa membentuk sebuah pull atau tinggi dari kenaikan sebelumnya. Dari tinggi kenaikan sebelumnya tersebut, kita proyeksikan ke atas atau breakout dari bull pennant ini, maka terbentuklah target harga dari bull pennant tersebut. Dan bisa dilihat di sini bahwa ketika kita melakukan proyeksi dari pull atau kenaikan harga sebelumnya ini, memang target price top dari rally ini menyentuh top dari pull projection dan akhirnya terjadi rejection. Nah, kemudian juga ada selanjutnya ascending triangle. Ini juga merupakan salah satu continuous chart pattern. Nah, ciri-cirinya ini konsolidasinya cenderung lebih panjang daripada bull pennant atau flag. Dan juga biasanya pada ascending triangle ini biasanya sudah mulai ada tanda perlemahan tren. Kemudian juga sama seperti bull pennant tadi, terjadi low volume saat konsolidasi ascending triangle ini. Nah, tapi di ascending triangle ini kecenderungan gagalnya lebih tinggi dibanding bull pennant atau bull flag. Untuk proyeksinya sendiri sama seperti pada bull pennant sebelumnya, kita tarik pull, yaitu proyeksi kenaikan harga dari breakout sebelumnya sampai ke top ascending triangle. Kemudian dari pull tersebut kita proyeksikan ke breakout dari ascending triangle ini. Dan kita bisa lihat di sini kurang lebih resistance atau titik top dari rally tersebut kurang lebih sama dengan pull atau kenaikan harga sebelum ascending triangle. Kemudian selanjutnya kita juga ada contoh untuk continuous chart pattern yang bearish. Di sini kita menggunakan contoh yang terjadi pada Ethereum, terjadinya bear flag. Nah, terlihat di sini terjadi penurunan yang signifikan dari Ethereum, kemudian terjadi bear flag, dan juga kemudian selanjutnya ketika break dari channel bear flag ini terjadi penurunan yang dimana targetnya sama seperti penurunan sebelumnya atau pull sebelumnya. Jadi karakteristiknya sama seperti bull pennant atau bull flag tadi. Nah, secara karakteristiknya ini bear flag ini sama seperti bull pennant tadi. Cuma bedanya untuk bear flag ini untuk dalam kondisi downtrend. Kemudian juga ada selanjutnya yaitu reversal chart pattern. Yaitu ada contohnya double top, double bottom, triple top, triple bottom, head and shoulder atau inverted head and shoulder, dan juga rising dan falling wedge tadi.
Nah, berikut ini untuk pengelompokan chart pattern berdasarkan arah reversalnya. Dari bullish ke bearish, itu ada double top, triple top, head and shoulder, dan rising wedge. Kemudian dan bearish ke bullish, itu ada double bottom, triple bottom, inverted head and shoulder, dan falling wedge. Ini kita bisa lihat contoh dari chart PP. Ini chart PP ini adalah chart yang mengalami rally yang sangat luar biasa ketika terjadi breakout dari channel inverted head and shoulder ya. Nah, ciri-cirinya sendiri untuk inverted head and shoulder itu terdiri dari left shoulders, head, dan right shoulder. Ketentuannya untuk inverted head and shoulder ini yaitu low dari head ini harus lebih rendah daripada low dari left shoulder dan right shoulder. Nah, untuk resistance-nya itu menggunakan neckline dari shoulder, head, dan shoulder ini. Nah, kemudian breakout-nya kita bisa konfirmasi ketika harga tersebut ketika melewati neckline dari inverted head and shoulder itu. Untuk strategi tradingnya sendiri biasanya buy at breakout dan kemudian stop loss under the neckline ini. Ketika konfirmasi breakout itu biasanya dibarengi dengan volume spike yang tinggi seperti ini. Nah, bisa kita lihat setelah koreksi downtrend ini terjadi inverted head and shoulder, kemudian breakout neckline, bisa dilihat chart PP ini mengalami rally yang luar biasa. Kalau nggak salah sekitar sampai 5-10x dari harga bottomnya. Kemudian selanjutnya adalah chart double bottom. Ini juga chart reversal tadi sama seperti inverted head and shoulder. Itu perubahan dari downtrend ke uptrend. Nah, ciri-cirinya sendiri dari double bottom ini adalah bottom dari chart ini kurang lebih merupakan equal low. Nah, neckline-nya ini juga berfungsi sebagai resistance utama. Jadi, targetnya adalah level top dari double bottom ini, di mana di sini kita lihat ada resistance dan juga ada pantulan dari resistance ini. Kemudian dia mengalami downtrend yang cukup tajam. Di sini ada rejection dan kemudian dia terjadi kenaikan dan reject di sini. Kita bisa bilang di sini bahwa ini adalah area neckline. Kemudian dia mengalami penurunan lagi dan rejection di level kurang lebih di support yang sama dan dia push ke atas dan akhirnya break neckline ini. Targetnya adalah high yang sebelumnya menjadi resistance ini. Kemudian, jika berhasil breakout di atas level resistance teratas, kemudian harga itu bisa rally tinggi. Seperti halnya dalam chart Bitcoin kali ini, setelah breakout dari top double bottomnya, kita bisa melihat bahwa Bitcoin ini rally sampai ke harga all time high barunya, yaitu di 112.000. Untuk strategi tradingnya sendiri, itu biasanya sama seperti inverted head and shoulder, itu buy at breakout neckline, kemudian stop loss di bawah neckline tersebut. Dan selanjutnya ini ada juga chart perubahan dari bullish ke bearish, yaitu double top. Kita lihat dari chart Solana ini price rally membentuk high atau ada resistance di sini, kemudian turun membentuk support dan juga terbentuk equal high dan akhirnya break neckline ini dan akhirnya sideways di bawah level neckline double top tadi. Untuk targetnya sendiri sama seperti dengan double bottom tadi, ini yang perlu kalian note juga ketika kalian melakukan trade untuk chart pattern atau kalian menggunakan chart pattern dalam trading kalian. Yang pertama adalah konfirmasi breakout adalah kunci dari validasi untuk chart pattern tersebut. Kemudian 2, volume. Volume ini selalu sangat penting dalam melakukan technical analysis. Itu fungsinya adalah untuk mendukung validitas pola dari chart pattern itu. Kemudian yang ketiga, selalu gunakan chart pattern dalam time frame yang lebih besar, yaitu contoh misal dalam 1 hour, 4 hour, atau 1 day. Karena untuk time frame lebih besar ini, itu selalu konfirmasi tren dan chart pattern-nya itu lebih kuat daripada lower time frame. Kemudian juga selalu saya ingatkan gunakan risk management yang baik dan juga yang terakhir ini sering terjadi waspadai false breakout. Nah, sebenarnya masih ada banyak chart pattern lain yang belum saya sebutkan di sini, tapi yang saya cover di video kali ini adalah chart pattern yang biasanya memiliki probabilitas kesuksesan yang paling tinggi. Jadi, itu dulu untuk pembahasan chart pattern. Selanjutnya kita juga akan bahas alat bantu lainnya dalam trading yaitu indikator. So, let's go to the next video.